Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Pelanggaran terhadap aturan hukum sangat banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal ini salah satunya disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan adanya aturan-aturan yang berlaku. Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan belajar pun tidak luput dari permasalahan tersebut. Tingginya ketimpangan sosial tersebut mengakibatkan tingginya masalah sosial. Di dalamnya termasuk permasalahan hukum. Untuk itulah, pemerintah Kota Yogyakarta bersama DPRD Kota Yogyakarta telah menginisiasi terbitnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Oleh karena itu, sejak tahun 2016, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta telah membuka layanan konsultasi hukum bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Konsultasi hukum tersebut dilakukan dengan bertatap muka secara langsung antara masyarakat dengan petugas di kantor bagian hukum. Berdasarkan data sampai dengan tahun 2019, tidak banyak masyarakat yang mengakses layanan ini karena belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ada layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Sebagai salah satu solusi, Bagian Hukum membuat inovasi berupa layanan klinik konsultasi hukum berbasis teknologi informasi melalui website Bagian Hukum. Layanan tersebut bernama Mbak Ratu atau Masyarakat Terbuka Akses Aturan dan Prosedur Hukum. Dengan adanya inovasi ini, warga masyarakat di Kota Yogyakarta tidak kebingungan lagi apabila berhadapan dengan permasalahan hukum. Diharapkan, angka kriminalitas, pelanggaran aturan, dan pelanggaran hukum di Kota Yogyakarta dapat menurun, sehingga terwujud masyarakat yang lebih tertib hukum dan berbudaya hukum. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah membangun dan mengembangkan inovasi mantul atau manten anyar entuk telu, yang berarti pasangan pengantin yang baru saja melaksanakan perkawinan secara agama langsung menerima 3 dokumen adminduk sekaligus berupa akta perkawinan, kartu keluarga baru dengan status kawin tercatat dan KTP dengan status kawin. Layanan mantul sangat mudah. Calon pengantin cukup mendaftar ke sekretariat gereja atau pemuka agama lainnya dengan melengkapi persyaratan. Pengurus gereja atau pemuka agama lain akan memproses sesuai tata cara keagamaan, sekaligus membuat surat pemberitahuan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya, surat pemberitahuan dan persyaratan administrasi dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui media online. Peristiwa kematian tentu menghadirkan suasana duka bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga kebanyakan kematian tidak ditindaklanjuti dengan segera mengurus dokumen kematian bagi yang meninggal. Sebuah inovasi telah diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yaitu Serat Layong atau serahkan akta kematian saat pemberangkatan layong atau jenazah. Inovasi Serat Layong memberikan layanan percepatan penerbitan akta kematian
dan dokumen lain bagi ahli waris, yaitu kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dengan status cerai mati bila masih ada istri atau suami yang ditinggal. Akta kematian dan dokumen lain tersebut diserahkan pada saat upacara pelepasan jenazah. Layanan serat layon merupakan wujud konkret negara hadir untuk warganya. Dasa Permata dan Nerjan 1 dengan pemberian makanan tambahan merupakan pengembangan program PMT dari makanan baku menjadi makanan siap saji yang diberikan kepada balita gizi kurang dan balita gizi buruk, ibu hamil anemia, dan ibu hamil KEK. Program Dasa Permata merupakan terobosan agar pemberian makanan tambahan lebih tepat sasaran, praktis, dan mudah diakses. Inovasi ini menitik beratkan pada kerjasama dengan masyarakat, kader kesehatan, lintas program, dan lintas sektor. PMT Siap Saji Dasa Permata memberikan hasil yang signifikan dibandingkan dengan PMT bahan makanan mentah. Balita yang tidak mengalami kenaikan berat badan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kecacingan dan pemeriksaan mantuk, serta mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Produsen olahan makanan dan minuman di kota ini terus berkembang sangat pesat. Dengan geliat perekonomian masyarakat yang banyak di sektor makanan, maka dibutuhkan penjaminan keamanan pangan atau food safety. Makanan yang sudah terjamin keamanannya akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan berpeluang masuk ke pasar yang lebih besar, serta otomatis akan meningkatkan pendapatan, daya beli hingga kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan multi-smart benefit. Pada pandemi COVID-19 saat ini berakhir, multi-smart benefit dapat berperan untuk mempercepat recovery ekonomi bidang wisata kuliner dan belanja atau Wiskulja. Inovasi ini berbentuk digitalisasi layanan EIRTP disingkat DILAN EIRTP. Sebelum mendapatkan sertifikat itu, produsen makanan diwajibkan mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan pangan. Peserta akan dilatih selama 2 hari oleh para praktisi dan pakar di bidang industri makanan dan minuman. Setelah itu, produsen akan mendaftarkan usahanya di os.go.id untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Saya, Astri Rosita Sari, nutrisionis Puskesmas Gondokusuman 1. Kami memiliki inovasi embun kristal, 6 bulan pemeriksaan total. Pemeriksaan embun kristal ini memiliki sasaran bayi usia 6-12 bulan. Bayi pada usia tersebut akan dilakukan pemeriksaan antropometri, kemudian pemeriksaan laboratorium, dilanjutkan pemeriksaan gigi, pemeriksaan tumbuh kembang, pemeriksaan dokter, dan konseling gizi. Dengan adanya inovasi embun kristal ini, diharapkan adanya penurunan stunting di wilayah puskesmas kami. Kami memilih inovasi embun kristal ini sebagai inovasi di puskesmas kami karena belum dilaksanakan di puskesmas yang lain. Dengan adanya inovasi embun kristal ini, kami berharap bisa mengeliminasi kasus stunting di wilayah puskesmas Gondokusuman 1. Terima kasih. Digitalisasi layanan surat izin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan atau e-regulasi dimaksudkan agar layanan surat izin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan semakin cepat, mudah, terintegrasi, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berbagai keuntungan digitalisasi layanan surat izin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan atau e-regulasi ini antara lain, permohonan surat izin praktik tenaga kesehatan dapat dilakukan secara online, dapat mendaftar 24 jam sehari, 7 hari seminggu melalui aplikasi Jogja Smart Service atau JSS. Selain itu, tenaga kesehatan atau tenaga medis mengetahui timeline atau tahapan proses dengan transparan, akuntabel dalam proses lisensi sampai terbit nomor surat izin praktiknya. Dan proses lisensi ini tidak dikenakan biaya. Pada masa pandemi COVID-19, tenaga kesehatan adalah garda terdepan yang setiap hari merawat pasien COVID-19
dengan risiko sangat tinggi terhadap penularan virus tersebut. Inovasi e-regulasi ini menjadi solusi dengan berbagai smart benefit bagi tenaga kesehatan atau tenaga medis di masa pandemi COVID-19. Saya Mardani Ria Setiawan, Ketua Lab Riset Sistem Komputer dan Jaringan Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas MIPA UGM. Ide perubahan yang mengubah atau migrasi dari sistem Gmail ke Zimbra menjadi salah satu opsi yang cukup baik. Karena ada beberapa kelemahan dari sistem yang lama, yaitu di Gmail. Bagaimana Gmail ini relatif menjadi sistem manajemen email yang sudah cukup lama, dan meskipun kembangan masih terjadi, tetapi sudah tidak bisa lagi mengimbangi threat atau ancaman yang bisa menyerang dari sistem email itu sendiri. Sementara Zimbra ini memiliki sistem manajemen yang jauh lebih baik. Tidak hanya bisa menangani jumlah user yang sangat banyak, tapi juga bisa digunakan untuk kepentingan manajemen yang jauh lebih luas. Nah, sehingga proyek perubahan ini menjadi sangat penting dan menjadi salah satu titik awal bagaimana kita memperbaharui level atau tingkat keamanan informasi di suatu pemerintah kota. Dalam hal ini pemerintah Kota Yogyakarta. Kami di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas MIPA UGM, khususnya di Lab Riset Sistem Komputer dan Jaringan, sangat mendukung ini, dan kami siap berkontribusi untuk mensukseskan dan menjadikan pemerintah Kota Jakarta menjadi salah satu pemerintah Kota Jakarta kota yang e-government dan smart city-nya itu secure. Aku ora bakal lali karo kowe. Angin Malioboro mengingatkan pada sesuatu dan katanya membuat kita kangen. Itu kata Maestro Didi Kempot. Saat ini Malioboro akan membuat lebih kangen lagi karena kita akan membuat aman dan nyaman bagi siapapun yang datang. Begitu datang dengan protokol baru akan ada QR code atau barcode yang akan memindai. Kemudian pada setiap jalanan kita sudah kasihkan tanda-tanda di mana kita berjalan, di mana kita akan berdiri, di mana kita akan duduk. Ini semua untuk membuat Anda semua merasa aman dan nyaman di Malioboro. Pelayanan informasi retribusi parkir kepada para juru parkir dan pengelola tempat khusus parkir belum berjalan efektif dan efisien karena data-data perparkiran dan retribusi parkir belum terintegrasikan dalam sistem informasi untuk memetakan potensi retribusi parkir, pengawasan, pengendalian, dan penindakan dalam penyelenggaraan perparkiran, serta memudahkan para juru parkir dan pengelola tempat khusus parkir untuk memudahkan dalam menentukan kebijakan khususnya terkait perparkiran. Parkir online atau disingkat PARON merupakan aplikasi layanan informasi dan bagi hasil retribusi parkir yang diangkat sebagai proyek perubahan. Kondisi yang diharapkan adalah tersedianya aplikasi layanan retribusi parkir secara non-tunai beserta bagi hasilnya terintegrasi, update, dan real-time. Aplikasi ini terintegrasi dengan Jogja Smart Service. Aplikasi PARON bertujuan agar layanan parkir di Kota Yogyakarta semakin baik, transparan, dan akuntabel. Cukup melihat dari Android, kemudian masuk di websitenya Jogja Smart Service. Di situ ada aplikasi PARON atau parkir online. Terima kasih. Pak, apa Bude? Iki lho, kira mobilnya dhewe meh kadaluwarsa. Iya, bapak ngerti iki. Ya wis, gendana dishub, mengko nek selawan antrine selak padat, kahanan kaya ngene meneh kok malah santai. Ya, ki dong apa wis gek daftar ning dishub, saiki ana aplikasi jenenge Siregol. Ora usah dadak antri, daftar nganggo HP kuwi. Dimerengke ketikane bapak. Kene, iki HP-ne tak nggo daftar. Dengan Smart City, semuanya lebih mudah, lebih transparan, dan akuntabel. Mendaftar secara online dari HP, kemudian di sini diperiksa secara digital, semuanya terlihat, semuanya bisa melihat bahwa kendaraannya betul-betul lolos uji. Dengan Smart Card menunjukkan bahwa kita siap menuju Smart City. Di setiap kendaraan akan terpasang barcode
yang setiap orang siapapun bisa membaca bahwa kendaraan ini telah lolos uji. Yogyakarta, Smart Card, Smart City untuk uji kendaraan. Latar belakang. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan data yang lengkap. Perkembangan teknologi informasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, serta perlunya dilakukan optimalisasi pemanfaatan website untuk berbagai kebutuhan. Penjaringan ide berasal dari latar belakang yang ada, dilaksanakan rapat koordinasi antar seksi untuk mengumpulkan masukan terkait inovasi. Pemilihan ide. Hasil dari rapat koordinasi mengerucut pada pemilihan inovasi untuk membuat satu aplikasi yang dapat memunculkan sistem data yang terpadu yang diberi nama Jessica Maron. Manfaat inovasi, data terdokumentasi dengan baik, mempermudah dalam pencarian data, serta tersedia penyajian data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Dampak inovasi. Dampak internal. Data dari lintas seksi bisa diakomodir dalam satu sistem. Dampak eksternal. Memudahkan pengguna layanan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Latar belakang. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lahan pemakaman, keterbatasan lahan pemakaman di Makam Sarilaya karena sebagian besar lahan makam sudah digunakan, serta sulit mengidentifikasi lahan makam sehingga ahli waris kesulitan untuk mencari data lokasi makam keluarganya. Penjaringan ide berasal dari latar belakang yang ada, dilaksanakan rapat koordinasi antar seksi untuk mengumpulkan masukan terkait inovasi. Pemilihan ide. Berdasar dari rapat koordinasi, disepakati bahwa perlu adanya suatu aplikasi yang mampu menampilkan database makam secara lengkap, serta memudahkan untuk mengidentifikasi lokasi titik makam. Manfaat inovasi. Memastikan lahan makam yang sudah digunakan, memastikan titik lokasi lahan pemakaman, serta mengidentifikasi lahan makam yang kosong atau lahan makam yang tidak diurus ahli warisnya. Dampak inovasi. Dampak internal, memudahkan petugas dalam melayani proses perizinan makam. Dampak eksternal, memudahkan pengguna layanan dalam menemukan titik lokasi makam keluarga maupun mencari titik lahan makam yang kosong atau makam yang masih bisa digunakan. Selamat datang di pelayanan Kementerian Pakualaman. Kami siap melayani, bantu, beri IUMK OSS sebagai wujud inovasi daerah dari Kementerian Pakualaman untuk membantu perizinan IUMK melalui aplikasi OSS. Warga Kementerian Pakualaman yang memiliki usaha UMKM dan belum memiliki izin IUMK yang dikeluarkan melalui website OSS dapat mengakses izin IUMK tersebut dengan datang ke kantor pelayanan Kementerian Pakualaman, Kota Yogyakarta. Persyaratan untuk dapat mengakses perizinan IUMK melalui pelayanan publik di Kementerian Pakualaman, Kota Yogyakarta, yaitu dengan persyaratan warga memiliki usaha produktif dibuktikan dengan foto, membawa KTP atau kartu keluarga. Ide gagasan dari tim inovasi Kementerian Pakualaman adalah memudahkan warga masyarakat mengakses memperoleh izin UMK melalui aplikasi OSS, dan ini semoga memberikan kemanfaatan bagi warga masyarakat luas di Kementerian Pakualaman.
untuk Jogja Istimewa Indonesia Jaya. Warsimah, Warung Edukasi Omah Kreatif Loji 16, adalah program yang dibentuk oleh Omah Kreatif Loji 16 sebagai solusi dampak pandemi COVID-19. Recovery ekonomi dengan memberikan tempat bagi UMKM dalam pemasaran dan pengembangan inovasi produknya. Selain itu, Warsimah juga sebagai solusi school from home, khususnya bagi anak-anak yang tidak mendapat pendampingan dari orang tua dalam mengikuti pembelajaran online. Harapan saya semoga Rumah Kreatif Loji 16 ini bisa berlangsung terus-menerus, bisa bermanfaat bagi anak-anak di lingkungan Kelurahan Gunung Kutur dan masyarakat Jogja pada umumnya. One Stop Cafe Makam merupakan inovasi pelayanan perizinan pemakaman dengan waktu penyelesaian 30-60 menit sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar serta sesuai dengan persyaratan. Dengan inovasi ini, kami berharap bahwa pelayanan yang diberikan kepada pemohon atau masyarakat dapat kami selesaikan dan kami bertekad dalam waktu 15 menit dapat kami selesaikan. Dan SK dapat diberikan langsung kepada pemohon atau masyarakat. Dan yang kedua, memberikan kepastian hukum kepada pemohon atau masyarakat terkait dengan izin pemakaman dimaksud. Kemudian manfaatnya tentu saja ini memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal perizinan pemakaman sehingga masyarakat semakin terpuaskan layanan yang kami berikan. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panca Tertib. Bergerak serentak, Jogja tertib bersama masyarakat. Yes. Kini, Satpol PP Kota Yogyakarta adalah Satpol PP yang ramah dan humanis. Tertib bersama masyarakat melalui inovasi Rampung Panertib, Gerakan Kampung Panca Tertib. Kami membuktikan dengan Panca Tertib. Pertama, tertib Damija, yaitu daerah milik jalan difungsikan untuk jalan. Kedua, tertib bangunan, yaitu tertib izin bangunan. Ketiga, tertib usaha, yaitu legalitas usaha. Keempat, tertib lingkungan, yaitu lingkungan yang hijau, sejuk, indah, dan nyaman. Kelima, tertib sosial, yaitu hidup tanpa penyakit masyarakat. Dalam rangka penegakan perda selalu menempatkan masyarakat sebagai objek. Dengan gerakan Kampung Panca Tertib, masyarakat secara komunal partisipatif diajak bersama-sama untuk menanamkan nilai, membedah permasalahan yang ada di kampung, untuk merencanakan, memetakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri, mewujudkan ketertiban umum di masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kearifan lokal kampung. Bergerak serentak, Jogja tertib bersama masyarakat. Yes!